الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله صدق وحده ونصر عبده وعجز له وهزم الحساب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحليم الغفور الودود الشكور مدبر الأمور وجابر المشكور هو الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده. اللهم صل على سيدنا محمد ومن الوجود هذا اليوم في كل يوم وفي الوقت الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم الله عليه. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي تقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فإن التقوى وصية الله للأولين والآخرين فإن التقوى علامة المؤمنين ونفاق المتقين. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji serta syukur yang tidak terhingga kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar betul bahwa Allah lah yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga sekalipun kita beribadah 500 tahun lamanya tidak akan mampu kita menandingi nikmat yang Allah berikan itu. 500 tahun kita beribadah kepada Allah tanpa maksiat sedikit pun tidak akan mampu menandingi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena itu dari kemarin sore sampai hari ini kita bertasbih, bertakbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan selama 3 hari ke depan, hari tasyrik 11, 12, 13 disunahkan selesai sholat fardu kita bertakbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Kita akui betapa besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini manusia yang tidak ada daya dan upaya kecuali semuanya atas Allah izin Allah Subhanahu wa ta'ala, atas kudrat dan qudratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, paling tidak ada 3 hal yang membuat bulan Dzulhijjah ini menjadi mulia. Yang pertama, keberadaan bulan Dzulhijjah itu memang diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemuliaannya. 4 bulan dari 12 bulan yang dimuliakan oleh Allah, diantaranya adalah Dzulhijjah ini, dan itu ditafsirkan secara langsung oleh Rasulullah SAW, bukan hasil ijtihad para ulama, tetapi Rasulullah yang menafsirkannya. Di antaranya dalam bulan Dzulhijjah. Dan di bulan Dzulhijjah ini dari tanggal 1 sampai tanggal 10 kata Rasulullah, tidak ada satu amal soleh yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
yang dikerjakan di asrul awal dan Dzulhijjah, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Hanya satu yang bisa mengalahkannya. Apa itu? Rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi thumma la yajid dzalika min syai'. Cuma satu yang bisa mengalahkannya, jihad fisabilillah, thumma la yajid syai' dzalika min syai'. Enggak balik lagi alias jihadnya jihad mati. Cuma itu yang bisa mengalahkan. Selain itu tidak ada yang bisa mengalahkan amal soleh yang dikerjakan oleh kita di asrul awal dan Dzulhijjah ini. Dan itu kata Rasulullah SAW hadisnya sahih. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari, asrul awal dan Dzulhijjah itu termasuk hari tasyrik 11, 12, 13. Kenapa? Karena 11, 12, 13 itu masuk dalam kategori hari Id, hari raya Idul Adha. Begitu juga yang difatwakan oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Muhaddits yang mensyarah kitab Sahih Muslim, namanya Al-Muhaddits. Beliau memfatwakan bahwa 11, 12, 13 itu masuk dalam kategori asrul awal min Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Artinya kita masih memiliki kesempatan 3 hari ke depan untuk terus meningkatkan amal soleh, karena tidak ada amal yang mengalahkannya kecuali hanya jihad fisabilillah. Itu pun kalau mati, kalau nggak mati nggak bisa mengalahkan. Karena itu hadirin yang Allah muliakan, yang punya kemampuan uang berdoalah, yang tidak punya bantulah, bersedekah kepada orang lain semampu kita, terus berbuat baik, walau antaqo ala nafaka biwajhin taliqin wala tahqirana minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah kita menganggap remeh terhadap perbuatan baik yang kita lakukan, walaupun cuma senyum kepada saudara kamu, biwajhin taliqin, hanya dengan senyum. Apa susahnya kita senyum? Di bulan Dzulhijjah ini, senyum membahagiakan saudara kita itu pahalanya sangat besar. 11, 12, 13. Bahkan kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, amal soleh yang dikerjakan di 10 awal Dzulhijjah ini afdhalu minad dunya, lebih utama daripada dunia. Kita masih memiliki kesempatan untuk terus meningkatkan prestasi ibadah. Yang kedua, saat ini umat Islam di seluruh dunia hampir 1.500.000 orang melaksanakan ibadah haji. Indonesia, saudara-saudara kita dari Indonesia yang melaksanakan ibadah haji tahun ini hampir mencapai 241.000. Kuota terbesar yang diberikan oleh penyelenggara ibadah haji di Saudi Arabia, terbesar di dunia. Kuota itu diberikan untuk negara Indonesia 241.000, 231 sampai 241.000. Provinsi tertinggi adalah Jawa Timur, 42.409. Provinsi berada pada peringkat kedua adalah Jawa Tengah, 30.122, dan Jawa Barat berada pada ranking ketiga, 29.643. Sedunia terbesar adalah Indonesia. Ini menunjukkan betapa besarnya antusias umat Islam melaksanakan rukun Islam, melaksanakan ibadah haji. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan jamaah haji dari Indonesia khususnya diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini mereka melaksanakan apa yang disebut dengan Ar-Rumuna, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, dan Mina. Ini memang tidak rangkaian yang cukup berat, membutuhkan fisik yang kuat. Karena itu kita doakan semoga jemaah haji bisa sehat walafiat, diberikan kenikmatan di dalam beribadah kepada Allah di tanah haram, di kota suci Mekah dan di kota Madinah. Hadirin yang dimuliakan
Tidak ada ibadah yang didahului dengan kalimat hendaklah karena Allah. Kita lihat misalnya dalam surah Al-Imran 97, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hendaklah karena Allah menunaikan ibadah haji bagi mereka yang mampu. Surah Al-Baqarah 196, wa'timul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah karena Allah. Enggak ada di Al-Qur'an aqimis shalah lillah. Wa'atuz zakat lillah. Secara tekstual tidak akan kita temukan teks seperti itu. Dirikan sholat karena Allah, tunaikan zakat karena Allah. Tapi haji langsung ditulis kalimatnya walillahi, hendak karena Allah. Wa'timul hajja wal umrata lillah, karena Allah. Artinya dalam melaksanakan ibadah haji harus betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi di akhir zaman kata Rasulullah ada orang yang berangkat haji itu karena touring, wisata tujuannya. Yang kedua karena waktunya umum bicara orang kaya senang-senang aja. Ada yang karena dia masuklah orang-orang fakir minta-minta. Ada yang karena sum'ah, riya, ingin didengar, ingin dilihat oleh orang lain. Bisa jadi di akhir zaman ada orang melaksanakan ibadah haji karena itu. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat apa yang dipikir oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin Wali min Awliyaillah. Imam Ghazali ahli filosofi luar biasa, beliau mengatakan menukil salah satu pendapat seorang wali dari 600.000 yang melaksanakan ibadah haji yang diterima cuma 6. Sekali lagi saya tidak lihat di kitab Ihya Ulumuddin, dari 600.000 orang yang melaksanakan ibadah haji cuma 6 yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi satu catatan penting bahwa memang ibadah haji ini ibadah yang sangat spesial, betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan jamaah haji kita khususnya dari Indonesia hajinya mabrur dan mabrurah, umrahnya mabrur dan mabrurah. Yang tidak melaksanakan ibadah haji jangan berkecil hati. Yang mabrur orang yang melaksanakan ibadah haji mabrur, pahalanya surga. Yang tak melaksanakan ibadah haji tidak dapat surga. Banyak jalan menuju rumah. Seorang istri menjaga dirinya taat kepada suaminya itu bisa menyebabkan masuk surga. Rajin menuntut ilmu bisa masuk surga. Urus anak yatim, anak wakaf biru yatim keatai. Aku dengan orang yang urus anak yatim seperti ini berjaya itu dan kalau dan masuk surga. Banyak jalan menuju rumah untuk menuju surga yang Allah Subhanahu wa taala. Kita yang tidak bisa melaksanakan ibadah haji hanya jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang menyebabkan bulan Dzulhijjah ini mulia adalah karena bulan ini dari tanggal 10 sampai tanggal 13 ada kurban. Satu kambing, satu orang, tapi keluarganya nanti dapat semua. Ini namanya dalam konsep fikih al-isyraq bil thawab. Satu kambing atas nama satu orang, tapi keluarganya dapat pahala semua. Namanya al-isyraq bil thawab. Dan hukumnya berkurban ini sunnatun muakkadatun ala kifayah. Sunnah muakkad, dekat sama wajib. Artinya kalau punya kemampuan tidak berkurban dosa besar. Dua pilihannya, faliyamut nasraniyan atau Yahudian, mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Dia punya kemampuan secara finansial tak mau berkurban, pilih matinya Yahudi atau Nasrani. Akhirnya dua-duanya nggak ada bagusnya. Dia punya kemampuan, mereka usaha kepada tauhid, kalau yang orang Muslim bahasa sholat itu ada Rasul. Itu kan sama dalam mereka yang mampu. Bahkan kalau sedikit mampu dihukum
paksa untuk mampu. Saking apa? Saking besarnya pahala yang dikerjakan di bulan Dzulhijjah ini. Ada anak, ada ibu yang ingin akikah, tunda dulu akikah. Akikahnya tunda dulu, kurban dahulukan. Kenapa? Karena melihat betapa besar pahala yang diberikan oleh Allah Ashhurul Awwal min Dzulhijjah. Sapi untuk 7 orang, lebih jangan kurang boleh, lebih jangan kurang boleh. Setiap orang yang patungan keluarganya semua dapat pahala. Al-Ishraq bil-Thawab, bergabung di dalam pahala. Hadirin yang dimuliakan Allah, berkurban ini salah satu wujud kepedulian kita, kepedulian sosial. Bahwa memang dalam ajaran agama kita tidak boleh kita ini hanya baik di mata Allah, tidak boleh kita ini hanya rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara tetangga kita kelaparan hadiah. Ciri haji mabrur itu memberikan makanan. Lidul lisannya itu lembut, itu ciri haji mabrur. Artinya kalau orang belum haji masih begini, baik sebab dulu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurban ini merupakan bentuk kepedulian sosial kita. Betapa besarnya ibadah mahdoh dan juga ibadah bermahdoh yang satu dengan yang lainnya tidak bisa dipisahkan. Ibarat yang meja kakinya 4, satu patah tidak berfungsi menjadi. Sama dengan ibadah mahdoh, sama dengan ibadah bermahdoh. Kita hebat rajin dalam ibadah mahdoh, tapi tidak hebat dalam ibadah bermahdoh, itu pun tidak baik dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu inna a'tayna kautsar fasalli li rabbika wanhar, yang diminta cuma 2. Setelah Allah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, fasalli, sholat Idul Adha. Banyak tafsir mengatakan fasalli, sholat Idul Adha atau sholat fardu, jangan pernah tinggal. Wanhar dan berkurbanlah. Jadi 2 ini wawnya waw maktuf atau dilakukan oleh Ta'ala fasalli. Artinya kalau sholat itu wajib, wanhar juga wajib. Maka banyak para ulama yang mengatakan, ada juga ulama yang mengatakan wajib hukumnya berubah. Jumhur ulama mengatakan sunnatun mu'akkadatun ala kifayah. Inilah hadirnya Allah muliakan 3 bentuk besar yang menyebabkan bulan Dzulhijjah ini menjadi bulan dan tidak akan kita temukan di bulan yang lain. Tidak akan kita temukan di bulan yang lain. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum bi rahmatihi innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala
وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وتغفر الفاتحين. اللهم جملنا وأولادنا وأهلنا بالصحة والعافية والسلامة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا من عبادك الصالحين من أهل العلم ومن أهل الخير وأجعلنا وإياهم من شر الظن إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا ولا تنقصنا وإلا تكتبنا وتدمرنا ولنا بالخاسرين. ربنا لا تهلك الدنيا حسنة إلى آخرة حسنة وقنا عذاب النار. على ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.